Halo guys, selamat datang di channel saya. Film yang akan kita rekap kali ini berjudul Love Lesson. Pada intinya, film ini bercerita tentang inspirasi yang datang ketika selesai melakukan mantap-mantap. Oke, tak perlu basa-basi lagi, kita langsung ke ceritanya saja. Enjoy guys. Di awal film, kita diperlihatkan di suatu bar, dan kita akan berfokus pada seorang yang bernama Hiso. Namun pada saat itu Hiso ini tidak mood untuk melakukan pesta yang dibuat tentunya. Ternyata Hiso ini lebih memilih mantap-mantap di lift dengan pacarnya. Namun saat berada di lift, dia dipergoki oleh seorang bocil. Setelah tidur dengan pacarnya, Hiso itu pun terbangun di keesokan harinya dengan ponsel pacarnya yang sedang bergetar. Namun setelah dilihat oleh Hiso, ternyata yang menelepon adalah wanita lain. Hiso ini adalah seorang wanita yang memiliki proyek di mana dia sedang menulis sebuah lagu untuk diterbitkan. Karena sudah terkait kontrak dengan salah satu manajernya. Adegan berganti di mana Hiso sedang pulang menuju apartemennya. Namun di sana dia melihat si bocil sedang bercumbu dengan pacarnya. Secara kebetulan si bocil itu satu lift dengan si Hiso. Bocil itu bernama Sheng Ho. Ternyata keduanya saling lirik dan menyimpan perasaan. Adegan berpindah saat di tempat kerjanya yang sangat berantakan dengan pekerjaan yang ada. Dengan perasaan kecewa, dia pulang dan sempat mampir di suatu swalayan untuk membeli minuman. Kemudian datanglah si bocil yang juga di swalayan itu. Hiso itu mengikuti kemana si bocil itu pergi dan sempat kembali ke mobilnya. Setelah Hiso itu melihat bocil itu, dia langsung mendapatkan inspirasi untuk menulis sebuah lagu. Adegan pun berganti saat bocil bermain basket bersama temannya. Tapi tak lama si bocil itu terlihat kecapean dan tidak mau bermain basket lagi. Bocil itu bercerita bahwa dia sangat penasaran akan hubungan mantap-mantap. Kemudian bocil itu membeli minuman bersama temannya. Di saat memuaskan dahaga mereka, kedua bocil ini melihat Hiso yang berpakaian seksi. Kemudian mereka berniat mengikuti Hiso kemana perginya. Dan ternyata Hiso sedang ada acara mengisi seminar. Kedua bocil itu masuk dan mengikuti seminar tersebut. Tapi di tengah acara, bocil itu malah berhalusinasi seakan Hiso itu menggoda dirinya dengan memamerkan tubuhnya. Sehingga bocil itu tak tahan akan hal itu. Akhirnya bocil itu tak kuat dan pergi dari seminar itu. Ternyata bocil itu melanjutkan halusinasinya di toilet. Emang bangke ini bocil. Kemudian temannya pun datang dan menyadarkan si bocil dari halunya. Temannya ini berencana untuk meminta nomor Hiso dengan modus mau berlatih dengannya. Namun ternyata si gendut ini cuma dikasih nomor palsu oleh Hiso. Mampus kan kau. Faktanya kertas yang dikasihkan ke si bocil memiliki nomor asli. Bisa aja nih bangke si Hiso. Kemudian si bocil memberanikan diri datang ke tempat Hiso. Emang dasar bocil ini ngebet banget anjim. Setelah bocil itu sampai di apartemen Hiso, ternyata Hiso menggoda si bocil dengan menumpahkan minuman ke bajunya. Emang jiwa tante kalau ketemu berondong dah. Saat Hiso mengajari si bocil bermain piano, Hiso malah mengarahkan tangan si bocil ke tubuhnya. Anjimlah si bocil menang banyak bangke. Hiso berkata dia bisa datang ke sini kapanpun dia mau. Emang si tante ini suka yang berondong anjim. Setelah di rumah, si bocil itu malah memilih berhalusinasi di kamarnya. Membayangkan Hiso. Bukannya tadi malah disikat, malah mengasah pedang sendiri. Plok. Keesokan harinya ternyata si bocil itu tak tahan bertemu dengan Hiso. Dia rela menunggu di depan kamar Hiso. Tak lama setelah itu Hiso pun datang dan bocil itu diajak masuk. Namun baru di tengah jalan bocil itu malah memeluk Hiso dan menggendongnya di sofa. Si bangke udah sangat parah nih bocah anjim. Namun bocil itu dinilai terlalu kasar dan harus memulainya dengan pelan-pelan. Hiso mempraktekannya dengan memakan es krim. Setelah diajari makan es krim,
Bocil itu mulai bisa dan melakukannya dengan pelan-pelan. Si bangke emang rezekinya gede banget, anjim, anjim. Adegan pun berlanjut. Hiso yang sudah menunggu si bocil pulang dari kampus dan mengajaknya ke sebuah pameran lukisan. Namun, si bocil yang tidak tahu tempat, dia mencoba memainkan tangannya. Ternyata, Hiso pun merespon kode itu dengan mengajak bocil di bagian belakang ruangan yang terpisah oleh rak buku. Disitulah mereka melakukan mantap-mantap. Sudahlah, aku sendiri gak kuat melihatnya, anjim. Kemudian mereka pulang dan menuju apartemen Hiso. Di saat di lift, si bocil itu bertanya, kenapa Hiso melakukannya di tempat umum. Hiso menjelaskan bahwa semakin berbahaya tempat yang dipakai untuk mantap-mantap, maka akan membuat semakin bergairah. Emang anjim ini tante gak ada akhlak. Setiap kali Hiso melakukan mantap-mantap dengan si bocil itu, Hiso selalu mendapatkan inspirasi untuk menulis sebuah lagu. Itu terulang ketika dia melakukan mantap-mantap dengan si bocil. Gila sih, inspirasinya datang ketika selesai mantap-mantap, cuk. Kemudian adegan berganti saat selesai dari ruangan kerja. Salah satu temannya mempersalahkan dia bersama si bocil. Lah si kampret, emang lu tuh siapa? Ikut campur sama urusan orang lain, cuk. Kemudian saat Hiso itu berjalan pulang, ia melihat si bocil sedang bersama cewek yang pernah diciumnya di awal adegan. Setibanya di apartemen, Hiso dikejutkan dengan mantannya yang menunggu di depan pintu. Si fucek boy ini memaksa untuk mantap-mantap dengan Hiso. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dan harus menurutinya. Akhirnya si bocil itu datang dan melihat Hiso sedang melakukan mantap-mantap dengan fucek boynya. Si bocil itu pun pergi dengan perasaan sakit hati. Mampus lu cil, tante lu disikat sama fucek boy. Dia meluapkan sakit hatinya dengan pergi ke sungai sambil berteriak. Tante itu tahu bahwa si bocil melihatnya mantap-mantap dengan mantannya, dan itu membuatnya galau. Tante bisa aja anjim galau-galau segala. Hiso langsung menghubungi si bocil, namun cuma dirit sama si bocil itu. Adegan berganti ketika di ruang kerja. Ternyata lagu yang sudah ditulis oleh Hiso telah dicuri oleh seseorang. Kasian banget cu, lagunya dicuri. Dia harus mantap-mantap lagi sama si bocil. Meskipun mereka sama-sama suka sih. Anjim. Ada orang kayak gini cu. Tak lama setelah itu, tante ini kepikiran oleh si bocil. Ternyata bocil itu datang. Dengan rasa sangeknya dia langsung nyosor ke Hiso. Dia mengatakan pada Hiso bahwa dia mencintainya dan rindu dengannya. Kemudian mereka langsung melakukan mantap-mantap. Yang gue sendiri gak kuat melihatnya, anjim. Sudahlah. Memang benar, setelah dia melakukan mantap-mantap, inspirasi pun datang. Dia langsung pergi ke suatu tempat dengan semua inspirasi yang ada. Dia memutuskan untuk pergi ke suatu tempat, bertujuan untuk bisa semakin berkonsentrasi akan menulis sebuah karyanya. Dia pergi selama seminggu sesuai dengan perjanjian dengan manajernya. Ketika seminggu berlalu, Hiso ini kembali ke apartemennya. Dan di saat di mobil, dia melihat sebuah lukisan yang dilukis oleh bocil itu. Seketika, Hiso itu teringat dengan bocil dan berniat untuk menghampiri bocil di kampusnya. Setelah saat tiba di kampus, dia melihat bocil itu sedang bersama pacar yang di awal adegan kita lihat. Dan di saat itu, Hiso berjanji tidak akan mengganggu hubungan mereka lagi. Film pun tamat. Sumpah sih, film ini penuh dengan mantap-mantap anjim. Gue sendiri saat mengedit cuma bisa merem-melek karena emang capek nih mata. Waga. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Terus support supaya saya bersemangat menceritakan film-film yang mengecerotkan buat kalian. Sampai jumpa dan terima kasih.